ada mungkin harus kita pahami bersama atau mungkin ada pandangan lain. Budaya itu profan berarti ya. Agama kan sakral. Iya. Meskipun dalam beberapa bagian beragama kita ada yang nilai profannya. Nah ini masalahnya. Kalau kita masuk ke tataran masyarakat, bahkan ada beberapa tradisi itu dipandang sedemikian rupa sehingga seakan-akan memiliki dimensi sakralnya. Nah mungkin ini ya yang sering sekali kita temukan seolah-olah ada pertentangan itu di situ gitu ya. Jadi poinnya dalam konteks ini ya berarti budayanya ini sendiri adalah profan dan dinamis, terbuka, satu sama lain saling beradaptasi kalau begitu ya maksudnya ya. Beragama kita beradaptasi dengan budaya, praktik berbudaya juga harus adaptasi dengan nilai agama. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sobat pelatihan semua, berjumpa kembali kita dalam program podcast Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kali ini hadir bersama kita ada Dr. Haji Dudung Abdurrahman MAG dan juga kandidat Dr. Haji Ahmad Husni Hamim MAG. Dua orang keren ini adalah Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung sekaligus fasilitator tersertifikat dan juga sudah selesai asesmen dalam program moderasi beragama. Tema kita kali ini adalah kita ingin berbincang tentang bagaimana sih moderasi beragama untuk diwujudkan oleh sobat pelatihan semua, terutama ini yang penyuluh agama ya. Kali ini kan sedang berlangsung ya MOOC P3K. Nah di antara P3K ini kan ada yang penyuluh agama. Tentu akan berbeda. Ini yang harus kita lihat ini ya, posisi sebelum menjadi ASN di P3K dengan sesudah gitu. Meskipun dulu juga ketika istilahnya masih honorer kan bagian dari keluarga besar Kemenag gitu. Tapi kan kerangka kerjanya tentu berbeda. Sekarang sebagai ASN ada beberapa tanggung jawab dan predikat lainnya yang melekat. Nah ini terutama penyuluh agama itu kan di satu sisi membawa konteks keagamaannya ya secara teologis. Di sisi lain juga sebagai ASN tentu membawa misi kenegaraan ya, sebagai ASN namanya juga aparatur sipil negara. Kita sebagai abdi negara, pelaksana kebijakan, pelaksana regulasi. Nah di tengah-tengah itu saat ini juga kita sedang berlangsung pengarus utamaan moderasi beragama dan memang untuk tahap pertama gitu kan sampai 2024, tetapi masih akan terus berlanjut mengingat konteks bangsa kita yang plural, itu bukannya dalam konteks suku ya, ras, budaya, tapi juga agama. Maka ini memang penting ya untuk senantiasa mewartakan moderasi beragama ini. Nah terkait sebagai ASN, sebagai P3K ataupun juga sebagai PNS, penyuluh agama tentunya, ini apa yang bisa diceritakan oleh Pak Dudung atau juga Pak Husni, apalagi Pak Husni ini terlibat langsung nanti dalam penguatan P3K ya. Ini apa yang pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman P3K khususnya yang penyuluh ini dalam konteks ya ASN dan juga keragaman Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau saya merujuk dari Undang-Undang Nomor 5 2014 terkait dengan ASN di pasal 10 itu disampaikan bahwa ASN itu yang pertama sebagai pelayan publik ya, yang kedua pelaksana kebijakan, yang ketiga perekat persatuan dan kesatuan. Artinya bahwa ketika berbicara pengangkatan P3K itu sangat beragam. Ada yang memang ditugaskan ke pendidikan, ada formasi di staf pelaksana atau struktural, termasuk ada penyuluh. Dalam hal penyuluh ini itu juga sangat beragam. Dimungkinkan ada penyuluh agama Islam,
ada penyuluh non-Islam atau non-Muslim. Nah, untuk menguatkan mereka ketika berbicara tentang moderasi beragama atau dia yang langsung di lapangan terkait penyuluhan agama, itu dia harus bisa membangun harmoni. Kalau saya lihat itu yang sekarang lagi dikuatkan melalui core values berakhlak. Di sana itu ada substansi atau muatan harmoni. Artinya bahwa ketika berbicara sebagai status PNS itu tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Termasuk juga bagaimana menengahi pluralisme atau menyampaikan nilai-nilai kebangsaan ini di tengah perbedaan supaya tetap bangsa ini utuh dengan NKRI-nya. Kalau saya runut satu-satu terkait dengan akhlak ini adalah kalau bernya itu berorientasi pada pelayanan, terus ada akuntabel, terus ada kompeten, terus ada harmoni. Ini mungkin stressingnya titik tekan di harmoni ini, bahwa di sana dia pribadi sebagai penyuluh harus menghargai para penyuluh yang lain, dia juga menyampaikan wartanya juga harus melihat kondisi perbedaan itu. Nah, terus juga ada yang disebut dengan L itu loyalitas terhadap pimpinan atau mungkin aturan-aturan yang ada. Terus juga ada yang disebut dengan adaptif. Adaptif di sini kalau kita berbicara penyuluh atau di tengah perbedaan itu mungkin aja medianya tidak hanya dengan bentuk yang manual, bisa digital, yang sehingga tersampaikan kepada audien. Terus yang terakhir adalah kolaboratif. Saya kira sebagai penyuluh agama atau yang kalau kita berharap ingin ada bentuk penyuluhan di tengah-tengah perbedaan, itu kita berkolaborasi. Apalagi sekarang didukung dengan berbagai pola pendidikan yang merdeka. Artinya dia tidak hanya bercokol, berliterasi hanya pada kondisi tertentu gitu ya. Dunia ini kan dinamis. Artinya perubahan itu setiap saat. Baik itu secara pribadi atau mungkin perkembangan di manajerial atau perkembangan teknologi yang luar biasa. Ketika kalau melihat kita dari besar itu ada yang disebut dengan perkembangan teknologi data, perkembangan teknologi informasi, dan perkembangan teknologi terkait dengan pola-pola bagaimana kebiasaan manusia di saat ini. Salah satunya sekarang bentuk makan aja sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Saya kira itu ya sebagai gambaran awalnya. Menarik ini. Tadi itu di berakhlak itu ya salah satunya yang A itu apa? Adaptif ya. Adaptif. Saya teringat gini di indikator moderasi beragama. Iya. Itu kan yang pertama komitmen kebangsaan. Oke lah, kita sebagai ASN rasanya tidak perlu diragukan lagi komitmen kita dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Gitu ya. Iya, itu sudah, masa iya sebagai ASN masa nggak setia gitu kan terhadap Pancasila, terhadap NKRI gitu. Tapi ini yang adaptif ini. Kan di antara indikator itu ada satu yang menarik, penghormatan terhadap tradisi lokal. Kira-kira ada nggak itu korelasinya antara adaptif dalam konteks tadi, kemudian tuntutan sebagai kita ini ASN yang moderat, penyuluh yang moderat gitu, yang siap mewartakan moderasi beragama, penghormatan terhadap tradisi lokal ini gimana nih? Apalagi sekarang kan masih kita temukan gitu di media-media sosial gitu kan, apalagi kasus-kasus terakhir gitu, ketika melihat ada kegiatan dalam tanda petik ya keberagamaan kelompok yang berbeda gitu, kemudian dilihat dalam spektrum atau kacamata agamanya, teologinya, itu wah ini salah gitu kan, itu merusak dalam tanda petik akidah. Ini gimana nih? Saya mungkin Pak Agung bisa cerita ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, sobat pelatihan, kita bisa bersilaturahim melalui media digital atau media maya ini, dan kita berbicara sesuatu yang sangat krusial ya, pengarus keutamaan dan bagaimana implementasi dari moderasi beragama, wabil khusus untuk ASN ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Husni. Nah, kemudian terkait dengan yang barusan ditanyakan ya, ini pertama kita harus bisa mendudukkan antara agama, budaya dan tradisi secara proporsional. Jangan sampai kita itu menghadap-hadapkan antara agama, budaya dan tradisi. Ini bukan untuk dibenturkan. Bukan. Nah, jadi dalam konteks ini agama, budaya dan tradisi memiliki posisi dan porsi masing-masing.
Nah, sehingga kita itu memperlakukannya secara proporsional, jangan sampai menghadap-hadapkan. Nah, karena kalau dihadap-hadapkan nantinya malah terjebak kepada confuse lah gitu ya, atau mungkin kekeliruan yang berdampak kepada implementasi di lapangan. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa agama kan entitas keyakinan dan kepercayaan dari masing-masing orang. Nah, kemudian budaya tradisi adalah entitas yang berupa sistem berpikir, sistem nilai, kemudian juga sistem perilaku yang berlaku di masyarakat. Nah, berarti bagaimana sekarang pandangan agama terhadap budaya atau tradisi yang hidup atau yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini agama berfungsi mengarahkan dan memberi nilai supaya tradisi atau budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut. Nah, sehingga di sini berarti budaya atau tradisi itu menjadi media untuk pengembangan agama. Nah, misalkan dalam tradisi budaya itu kan syarat dengan simbol-simbol. Oh iya. Ya. Nah, bagaimana kita memahami simbol-simbol tersebut sehingga simbol-simbol tersebut tidak berlawanan dengan nilai agama dan juga nantinya selaras dengan nilai agama. Nah, misalkan dalam budaya perkawinan itu ada budaya nyawer ya. Nah, sebelumnya kan nyawer itu dengan beras gitu kan, sehingga beras ini dalam pandangan agama kan ini makanan pokok. Apabila disawer begitu saja itu menjadi mubazir. Nah, sehingga berarti yang berlawanan dengan atau yang belum selaras dengan nilai agama itu nilai mubazirnya, karena dalam Al-Quran, dalam agama disebutkan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ya, orang-orang yang melakukan mubazir itu adalah teman-teman setan. Nah, sehingga budaya ini bukan dihilangkan tapi diubah dengan yang sesuai. Nah, jadi nyawernya tidak dihilangkan tapi diganti bukan dengan beras, misalkan dengan permen kan itu ya, atau dengan koneng atau dengan uang recehan gitu kan. Nah, sehingga itu tidak mubazir. Dan itu kan simbol dari nyawer itu adalah bagaimana supaya pengantin tersebut nantinya itu memiliki jiwa sosial. Kalau itu untuk berderma, mungkin bukan uang receh harusnya. Iya. Uang biru dan uang merah. Apalagi kalau seperti itu. Filosofinya supaya banyak. Filosofinya. Nah, di sini para penyuluh agama harus bisa memahami posisi dan fungsi dari agama, kemudian budaya dan tradisi. Nah, sehingga justru budaya dan tradisi ini menjadi media yang efektif untuk mengembangkan dakwah. Nah, oleh karena itu yang saya lihat sekarang ini misalkan pemerintah melalui Kementerian Agama itu sebagai implementasi dari moderasi beragama dengan membentuk atau dengan mendirikan KMB, Kampung Moderasi Beragama. Nah, ini yang melibatkan seluruh agama, seluruh tokoh agama, bahkan seluruh stakeholder pemerintah. Nah, sehingga diharapkan di setiap daerah, di setiap kecamatan malah itu berdiri yang namanya KMB, Kampung Moderasi Beragama. Nah, dengan KMB ini bisa bersama-sama bagaimana kita membangun bangsa ini atau mencerahkan bangsa, mencerahkan budaya tradisi dengan nilai agama. Jadi keharmonisannya atau penghormatan terhadap budaya atau tradisi itu diantaranya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nanti dalam implementasi penyampaian kan penyuluh agama itu menyampaikan bimbingan dan penyuluhan agama, bahkan pembangunan dengan bahasa agama. Nah, berarti nanti dalam substansi atau materi penyampaiannya itu diselipkan
masalah nilai budaya, masalah bagaimana taat konstitusi gitu kan, anti kekerasan, kemudian harus membina toleransi tanpa menanggalkan identitas atau keyakinan agama kita gitu kan. Nah, sehingga di sini ada keharmonisan antara nilai agama kemudian dengan budaya, dengan tradisi, yang diharapkan budaya tradisi itu menjadi media untuk pengembangan agama. Disinilah mungkin nilai-nilai yang perlu dipahami bersama, termasuk oleh penyuluh agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menarik ini sobat pelatihan. Tapi mungkin saya izin ya menggarisbawahi ini. Kalau tadi poinnya tidak harus dipertentangkan atau diperhadapkan sedemikian rupa gitu ya. Bahkan kalau dalam pandangan Pak Dudung tadi itu bisa saling melengkapi ya, bukan melengkapi ini bukan berarti ada yang tidak sempurna di salah satu pihak gitu. Agama kan sempurna gitu bagi pemeluk ya. Tetapi bisa melengkapi itu mungkin jadi wasilah atau dia menjadi media atau apa. Nah ini ada mungkin harus kita pahami bersama atau mungkin ada pandangan lain. Budaya itu profan berarti ya. Agama kan sakral. Iya. Nah, meskipun dalam beberapa bagian beragama kita ada yang nilai profannya. Nah ini masalahnya. Kalau kita masuk ke tataran masyarakat, bahkan ada beberapa tradisi itu dipandang sedemikian rupa sehingga seakan-akan memiliki dimensi sakralnya. Nah mungkin ini yang sering sekali kita temukan seolah-olah ada pertentangan itu di situ gitu ya. Jadi poinnya dalam konteks ini ya berarti budayanya ini sendiri adalah profan dan dinamis, terbuka gitu ya. Satu sama lain saling beradaptasi kalau begitu ya maksudnya ya. Beragama kita beradaptasi dengan budaya, praktik berbudaya juga harus adaptasi dengan nilai agama. Ya kira-kira seperti itu ya, bukan? Ya jadi gini, jadi kita harus memahaminya. Ini mohon maaf ya Pak Hussein sebentar ya. Oke, silakan. Jadi agama bersifat sakral dari segi ajarannya karena berasal dari Tuhan. Tapi agama ini diperuntukkan bagi siapa? Bagi manusia yang bersifat profan. Nah, manusia itu sudah terbentuk kan. Nah, jadi manusia itu dari mulai Nabi Adam sampai ke sini kan mereka itu bergumul dengan dinamika kehidupan. Nah, salah satunya terbentuklah yang namanya budaya, kemudian tradisi dan kearifan lokal. Nah, dari aspek ini bahwa apa yang terjadi atau dilakukan manusia sehingga menjadi budaya atau tradisi itu memang bersifat profan dan bersifat dinamis. Nah, sehingga kita itu tidak bisa serta-merta menghilangkan budaya tersebut karena budaya pun itu sudah hidup di masyarakat tersebut. Nah, yang paling elegan itu adalah bagaimana budaya ini bisa menjadi media kan gitu ya, menjadi media untuk tumbuhnya nilai-nilai agama atau nilai Islam. Dan ini kan sudah dibuktikan oleh para wali 9, wali songo. Jadi salah satu indikator keberhasilan dakwah mereka itu adalah bagaimana mereka menjadikan budaya itu sebagai media dakwah sehingga Islam ini bisa menyebar, bisa mengakar dan dengan terbuka diterima oleh masyarakat. Nah, ini salah satu buktinya. Nah, oleh karena itu mungkin ini salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Dan kalau kita kembali kepada misalkan ya salah satu ayat Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 4 di sana dikatakan billahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi al-ayat. Dan kami kata Allah tidak mengutus dari rasul-rasul itu kecuali bilisani qaumi, kecuali dengan lisan. Lisan di sini diartikan bahasa, tapi bahasa juga terbentuk dengan budaya, dengan tradisi. Berarti bagaimana menyampaikan ajaran agama itu yang bisa dipahami oleh masyarakat.
dan masyarakat dengan sukarela bisa melaksanakan agama tersebut. Nah kemudian nanti kan ada proses, ya ada proses. Mudah-mudahan keagamaan, ketakwaannya itu terus meningkat, gitu kan, dengan proses tersebut tanpa kita itu menghakimi budaya-budaya yang tumbuh di masyarakat. Itu salah satunya. Ini yang mudah-mudahan kan bukan pertanyaan terakhir ya, mudah-mudahan. Ini tadi Pak Husni bilang dalam konteks ASN ya, kita ada ASN berakhlak. Core values berakhlak. Core values-nya itu berakhlak. A-nya itu salah satunya adaptif tadi itu kan. Kita beradaptasi. Kalau kita tarik tadi dengan penghormatan terhadap tradisi, luas gitu kan, akan sangat luas. Tapi ternyata sebagai ASN kita juga punya tradisi juga kan, masing-masing ya. Iya kan? Tradisi apa? Budaya kerja. Iya, budaya kerja. Agama, ya. Budaya kerja sebagai ASN secara umum ya di Indonesia, dan juga sebagai keluarga besar di Kementerian Agama. Di situ kan ada nilai-nilai yang memang harus kita sesuaikan. Di Jawa Barat misalnya, dulu ada istilah, karena itu Jawa Barat kan Sunda ya. Iya betul. Rebo Nyunda. Sekarang di Kota Bandung pindah ke Kamis ya, untuk memakai pakaian ala adat Sunda ini di Kota Bandung. Itu bagian dari adaptif mungkin ya dengan ini. Dan ini juga bagian dari penghormatan terhadap tradisi tadi ya dalam konteks kemoderatan. Tetapi ini di medsos sering sekali kita lihat. Saya nggak tahu ini memang hanya untuk lucu-lucuan gitu, hanya sebuah meme atau apa, kayak korpri cara polanya diubah gitu kan, gamis ya mirip gamis gitu kan. Apa sampai harus seperti itu bentuk penghormatan kita terhadap tradisi, baik sebagai ASN dan juga meyakini apa ekspresi keagamaan dan keberagamaan kita. Iya, terima kasih. Sangat menginspirasi ya, baik Pak Dr. Firman ataupun Pak Dudung, kaitan dengan adaptif. Kalau kita tadi ngerujuk ke core values ASN, saya hanya ingin menginventarisir salah satunya tugas Kementerian Agama adalah bagaimana membangun moderasi beragama. Artinya mungkin kalau dari Undang-Undang Nomor 2014 itu adalah pemersatu. Dalam konteks ini adalah di tengah-tengah perbedaan keyakinan, kultur dan sebagainya. Yang saya tarik itu adalah dari besaran moderasi dan tusi Kementerian Agama kaitan dengan teologi tadi ya, itu yang sakral. Itu sudah harga mati, artinya tidak bisa lawan lagi. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk menganut agama yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah agama pun secara pendekatan teologis itu tidak menutup kemungkinan ada kultur-kultur yang berbeda-beda. Jangankan di Islam, di luar Islam juga sama, banyak kultur yang berbeda. Artinya itu juga harus dihargai dengan perbedaan-perbedaan itu. Jadi dari moderasi itu harus dibangun dengan pendekatan teologi dan pendekatan sosiologi. Artinya ketika berbicara teologi itu sesuatu yang sangat sakral. Ketika berbicara sosiologi itu ada kultur yang berbeda yang memang perlu kita adaptasi, perlu kita hargai di atas perbedaan-perbedaan itu. Seperti halnya ada kewajiban atau bagaimana menanamkan nilai budaya Sunda dengan memakai baju salah satunya ya di hari Rebo bergeser ke hari Kamis, itu juga menunjukkan ada penghargaan terhadap budaya-budaya yang ada di budaya Sunda. Artinya dengan kultur ini menunjukkan ada nilai leluhur yang kita pegang. Karena kalau kita lihat dari naskah-naskah kuno itu sudah terbangun nilai-nilai budaya itu sejak lama. Tinggal kita bagaimana mewarnai hari ini, karena bentuknya adaptif tadi ya. Artinya kalau kita berbicara adaptif, kalau sudah bergeser ke dua suasana kondisi. Seorang PNS apa mungkin kalau kita umpamanya kebiasaan pakai sarung di lingkungan kerjanya kan nggak mudah, kita adaptif juga menyesuaikan. Nggak mungkin itu saya kira tidak terlalu etis ya. Seperti halnya bagaimana kalau kita memakai pakaian baju korpri dengan pakaian gamis, rasanya kurang tepat. Tetap kita menghargai tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Artinya kapan kita bisa berkondisi seperti itu, kapan kita punya kesempatan yang berbeda, artinya kondisi tertentu. Seperti halnya kita bersamaan dengan teman kita yang non-muslim. Kapan kita bersamaan, kapan kita tidak bersamaan. Mungkin kalau ke masjid nggak bersamaan, silahkan Anda mau ke gereja, atau di luar gereja, atau mungkin agama yang lain, termasuk kita. Nggak bisa memaksa orang. Tapi ketika kita dalam konteks sosial, ayo kita bareng-bareng. Ada istilah mungkin olahraga bersama, mungkin juga ada sepeda
bersama, gue Santai bersama, bersama tapi ya. saling mengingatkan gitu ya. Oh, Anda kan hari Minggu, saya ke gereja dulu gitu ya. Atau orang Muslim, oh saya ke masjid dulu ya, sholat subuh, kita nanti tunggu. Nah, itu salah satu membangun nilai mungkin perbedaan agama, dan juga ada membangun tadi menghargai budaya-budaya yang saya kira itu tidak bisa kita sanggah, dan itu satu keniscayaan bahwa perbedaan itu satu rahmat. Kata Nabi itu kalau kita kutip dari satu hadisnya, ikhtilafu ummati rahmatun. Nanti perbedaan itu baik perbedaan pemahaman, perbedaan cara berpakaian, perbedaan hal-hal yang itu adalah merupakan rahmat ketika kita bisa menyikapi dengan positif. Saya kira itu sebagai tambahan yang sekilas saja lah kira-kira. Menarik sekali. Ini sobat pelatihan semua. Iya. Saya ingin menanyakan satu hal terakhir mungkin ya. Sebagai ASN dan terutama teman-teman yang sebagai penyuluh agama, apa yang paling mendesak nih, yang menjadi PR kita ya, untuk disampaikan ke masyarakat ataupun kita lakukan nih sebagai pelayan masyarakat, terutama sekarang kita masuk ke pusaran tahun politik. Nah ini kan agama sering sekali dilibatkan gitu kan, sering sekali itu kan simbol-simbol agama sering dilibatkan. Padahal kita punya tanggung jawab untuk memelihara kerukunan gitu kan. Ini berat sekali. Ini mau dua-duanya boleh, nanti mau Pak Husni dulu atau Pak Nurul silakan. Ya, dulu aja silakan. Ya baik, terima kasih ya. Sebelum saya menjawab yang barusan, ya ini perlu juga saya tegaskan yang tadi ya. Jadi penghormatan terhadap budaya atau tradisi itu bukan berarti kita menerima sepenuhnya budaya atau tradisi tersebut ya. Karena nanti ada proses seleksi juga dengan agama itu. Karena boleh jadi ada budaya atau tradisi yang bernilai syirik kan itu ya, atau bernilai kemungkaran. Nah, itu tugas agama bagaimana meluruskan dan menjernihkan. Nah, jadi menghormati budaya di sini kita itu menerima bahwa memang ada budaya dan bagaimana budaya ini supaya selaras dengan agama. Nah, seperti yang terjadi di misalkan di Sunda kan itu ya. Di Sunda itu ada istilah sili asa, sili asu, sili asi kan. Kita itu wata'awanu ala birri wa taqwa gitu, saling menolong kan itu, saling membantu kan itu ya. Nah, baik, itu mungkin nanti bisa dibahas lagi. Adapun yang kedua yang barusan ditanyakan, jadi saya masih ingat perkataan Bapak Menteri Agama ya, Gus Yakut. Dia mengatakan bahwa agama itu mesti dijadikan inspirasi, bukan aspirasi kan itu ya. Nah, beliau pernah mengatakan seperti itu. Nah, artinya di sini bukan berarti agama itu politik ya. Justru agama itu memberikan inspirasi juga dalam aspek-aspek politik, karena politik pun ini bagian dari sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, tapi bagaimana agama memberikan nilai terhadap politik tersebut, nah sehingga menjadi inspirasi. Berarti politik yang di sini itu bagaimana yang sifatnya menjadi landasan etis, landasan nilai gitu. Jadi politik yang bukan mecah belah, tapi politik yang mempersatukan kan gitu ya. Nah, sehingga nanti siapapun yang menjadi pemimpinnya tetap dalam koridor untuk membangun, untuk memajukan Indonesia yang kita cintai ini. Nah, jadi politik dalam konteks ini termasuk ASN ya. ASN istilahnya itu karena memang posisinya sebagai aparat pemerintah ya. Tentu di sini mereka jangan terjebak kepada politik praktis, tapi dari aspek memberikan inspirasi, memberikan nilai edukasi bagaimana nilai politik dalam agama, saya pikir itu bagus kan itu ya. Bagus untuk edukatif atau untuk pencerahan dan pencerdasan bagi masyarakat. Asal kita itu tidak terbawa kepada apa istilahnya itu ya, mendukung sini mendukung sana kan gitu ya. Itu salah satunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan dari Pak Dr. Firman tadi. Mungkin Pak Husni nanti menambahkan ya. Terima kasih ya. Kalau saya lebih berpikir bahwa ASN harus netral. Dalam konteks itu dia tidak berkampanye.
dengan salah satu politik bukan politik, kontestan. Tapi dia bagaimana bisa juga menyalurkan suaranya kan ya, tapi tidak menyuarakan di publik gitu ya. Artinya bahwa ketika berbicara ASN, betul ini adalah sebagai aparat pemerintah, dan ketika berbicara tentang ASN tidak boleh memihak ke salah satu partai politik. Dia harus juga cerdas dalam konteks ini, artinya bahwa dia tidak terlalu cepat menerima atau menjudge seseorang dengan bahwa dia itu punya kekuatan di partai tertentu. Itu kan nggak boleh ya. Terus juga ketika menghadapi tahun politik ini, kurang lebih 2024 ya. Ya, itu saya kira harus cerdas menyikapi. Yang pertama, dia harus melihat akurasi datanya, informasi yang dimaksud ya. Terus yang kedua juga dia harus bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif. Khawatir juga nanti kita bisa pecah belah. Artinya mungkin salah satu pemersatu bangsa ini adalah ASN, dan berikutnya media atau media pemersatu di bangsa ini. Itu tidak melihat lapisan, apakah lapisan bawah, menengah atau paling atas, dan itu tidak dilihat apakah dia partai tertentu, tidak ada istilah seperti itu. Nah, kembali ke ASN tadi, betul, saya kira di tengah-tengah pergolakan atau perkembangan politik itu biasanya membuat kehidupan itu sangat sensitif dalam menghadapi permasalahan kehidupan, dan konflik itu sangat mudah tersulut gitu. Ini artinya perlu kita sadari bahwa tidak lagi kita berbicara tentang keberpihakan kalau seorang ASN, tapi harus netral. Tapi dia berhak untuk menyampaikan suaranya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Husni. Sama-sama. Ya. Demikian sobat pelatihan bincang-bincang kita. Insya Allah ada banyak kita ambil dari diskusi dengan dua orang hebat ini. Lain waktu akan kita sambung kembali. Saya Firman Nugraha undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.